kaki kita diikat nih Iya. sama Agus. Terus ketika jatuh, otomatis kita jatuhnya bareng gitu kan. Beliau ketika memang ada jadwal masuk di kampus, mereka harus tetap berangkat, apapun risikonya, hanya dengan kekuatan doa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Mujahidah. Saya dari Pulau Sapeken. Nah, di sini saya berkuliah di Universitas Pendidikan Ganesha. Coba video kap dia yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriandi, asal Pulau Kangean. Saya kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja. Saya berasal dari sebuah kepulauan ujung paling timur Jawa Timur, yaitu tepatnya di Desa Sepanjang, Pulau Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Saya pertama kali ke Bali itu pada tahun 2017. Pada tahun itu perjalanan yang kami tempuh itu lewat Sapeken hingga menuju Bali. Perjalanan emang ada perjalanan yang ditempuh selain dari itu. Ada perjalanan menuju Sumeneb, Situbondo hingga Banyuwangi, Katapang, Gilimanuk. Itu emang perjalanan jauh banget. Yang pertama itu jaraknya jauh. Yang kedua itu biayanya itu lumayan. Hingga saya menempuh perjalanan ini menuju pulau itu, Pulau Sapeken. Nah, dari Kangean ke Sapeken itu ada 4 jaman. Itu belum lagi nyampe Singaraja. Nah, biasanya kami dari pulau itu, dari Kepulauan Kangean, tepatnya di Sapeken, bahwa untuk sampai di Bali itu kami harus memakan waktu kurang lebih ketika cuacanya itu normal, kurang lebih sekitar 10 jam perjalanan. Tapi ketika cuacanya yang kurang baik, bisa sampai 10-16 jam kira-kira begitu. Nah, adapun perahu yang kami tumpangi atau kapal yang kami tumpangi di sini bukan kapal-kapal yang biasa dilihat oleh teman-teman seperti feri dalam penyeberangan Bali Banyuwangi seperti itu, bukan seperti itu. Tapi di sini kami menyeberang itu menggunakan sebuah perahu nelayan, sebuah perahu yang biasa membawa ikan untuk dikirim ke Bali. Nah, di situ kami
kami numpang lah istilahnya begitu kepada kepada masyarakat nelayan itu untuk sampai ke Bali. Karena ketika kita lihat bahwa mengenai jarak dari kepulauan kami itu ke Madura, istilahnya ke Madura daratan itu malah lebih jauh dan kami lebih dekat ke daratan Bali seperti itu. Sehingga dengan kondisi seperti itu teman-teman atau masyarakat di sana lebih banyak melakukan interaksi sosial atau interaksi selama ini itu dengan masyarakat Bali bukan malah dengan masyarakat Jawa kira-kira begitu. Nah, dengan kondisi kami seperti itu di kapal dengan berjam-jam diombang-ambing oleh ombak, kita tahu sendiri bahwa bagaimana ombak Bali itu kira-kira besarnya seperti apa. Kemudian kami di situ di tengah-tengah kira-kira samudra luas ada sebuah kapal kecil yang kira-kira membawa ikan kemudian ditumpangi oleh para mahasiswa yang ingin berjuang demi nama kepulauan yang selama ini tertinggal dengan modal semangat yang tinggi ingin memajukan daerahnya, kemudian ingin sampai ke Bali dengan menggunakan kapal kecil tersebut. Nah, ini mungkin sebuah perjuangan yang mungkin sudah biasa yang kami alami karena selama kecil kami memang sudah biasa yang namanya bergelut dengan dunia laut dan dunia ombak kira-kira begitu. Kami menggunakan perahu yang seadanya dengan ukuran yang tidak begitu besar, dengan fasilitas yang bisa dibilang sangat minimum. Karena apa? Karena kapal tersebut bukan untuk manusia, bukan untuk istilahnya bukan seperti kapal feri, seperti kapal penumpang pada umumnya. Tetapi kapal tersebut lebih untuk ikan seperti itu. Jadi kami berkumpul bersama ikan, bergaul bersama ikan, berbau ikan, jadi seperti itu. Nah, teman-teman, jadi ada suka duka kami menaiki kapal itu sebagai kendaraan kami. Adapun sukanya, memang jarak yang ditempuh itu tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan jika kita melewati kota Banyuwangi seperti itu ya. Jadi selama saya ikut kapal tadi, kapal loading, jadi itu disebut dengan kapal loading, itu kira-kira perjalanan memakan waktu sekitar 10 jam. Itu sudah paling cepat. Adapun jika ombaknya itu terasa lebih keras ataupun seperti tidak seteduh biasanya, itu bisa memakan waktu hampir 16 jam. Pernah saya ikut menuju Sapeken ke Bali naik perahu sekitar 10 jaman. Di sana cuacanya buruk banget. Ombaknya ombak besar. Sampai-sampai ketika saya itu penumpangnya itu banyak, ada 15 penumpang. Dari itu kami memutuskan untuk tinggal menempati di atas perahu itu. Hingga kemudian di waktu malam hari itu ombaknya sangat besar. Saya pernah mengalami itu bersama kawan saya. Di sana ada ombaknya ombak besar. Terus dalam tali itu kita diikat sama teman saya, dan teman saya itu ngikat perahu itu, kayu perahu itu. Hingga kemudian kata teman saya begini, "Pep, ini ombaknya ombak besar. Jika nanti jatuh, paling tidak kita jatuhnya bareng deh." Artinya, kok teman saya malah begini kan, artinya ketika saya itu, apa yang saya ingat ketika itu, ya harapan itu bahwa demi pendidikan ini luar biasa bagi saya, kok malah begini kan, seperti itu.
Jadi khas Bajo. Khas suku Bajo, Pak. Khas Bajo. Anak maruma. Salah satu ciri khas Bajo ini. Ini makanan nelayan. Ini kerapu. Ya. Iya. Bang, Pak. Lewat sini, Dari sini. ya Berapa jam? 10 jam paling lama. 10 jam. Apalagi kalau ombak besar itu sekitar 12 jam. Jika sorenya ini sekarang berangkat, kalau cuaca buruk gitu, ombaknya besar, jam 9 bisa jadi nyampe Pulau Sapeken. Berangkat jam segini. Jam segini. Oh. Terus beda nyampe lagi kan ke Sapeken, siangnya kita istirahat sampai di sana. Terus nyebrang lagi ke Kangian, ke kampung saya. Iya. 4 jam lagi. Makahan apa mahama kapal? Ya. Makahan itu terutama. Perkenalkan, nama saya Fahrul Aziz dari Kepulauan Sapeken. Iya. Sebagai pengangkut barang melalui armada kecil, baik dari segi muatan ataupun penumpang, bagi yang menempuh pendidikan di luar pulau seperti ke Bali, ya, dengan peralatan seadanya, mereka dengan semangat pendidikan yang sangat tinggi untuk merubah mungkin desanya ke depan, ya, dengan memberanikan diri meskipun dengan cuaca seperti apapun. Beliau ketika memang ada jadwal masuk di kampus, mereka harus tetap berangkat apapun resikonya, hanya dengan kekuatan doa saja, ya, itu aja. Jenis kesehatan seperti ini. Kalau memang sudah tidak ada jalan lain, istilahnya seperti memang harus disegerakan, ya, dengan cara apapun harus disegerakan, maka si kapal yang akan mengangkat dari yang mau dirujuk itu melalui pelabuhan Teluk Kembawang, ya. Apa-apa dikalaki kaki ya. Silakan mama. Ikan diberi. Karena saya berasal dari Desa Sepanjang, Pulau Sepanjang, dan dari Kecamatan Sapeken itu mungkin kalau kawan-kawan kecamatan itu mengatakan bahwa pulau saya yang paling tertinggal di situ. Di mana selama ini kami belum pernah yang namanya mencicipi fasilitas listrik. Ya, jadi di pulau saya itu belum ada listrik seperti PLN di teman-teman daratan ini, begitu. Jadi selain nggak ada listrik juga nggak ada sinyal internet juga di sana, nggak ada sinyal internet. Kemudian fasilitas kesehatan yang kurang, sementara kita tahu di masa pandemi ini kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Seperti itu. Nah, dengan ini mungkin ada alternatif dari teman-teman itu ketika mau menggunakan jaringan ya hanya bisa menggunakan jaringan seluler. Itu pun harus menggunakan antena. Antena itu dipasang kurang lebih setinggi 20 meter menggunakan bambu, kira-kira begitu. Dan itu berisiko juga ketika musim petir tiba, kira-kira kan gitu, dan seringkali juga antena itu jadi sambar petir gitu. Waktu pertama lockdown itu, Mas, iya. Untuk bagi penumpang yang mau lewat ke Tanjung Wangi itu harus pakai surat kesehatan dari puskesmas. Nah, demikian pula dari Banyuwangi ke Sapeken pasti seperti itu juga. Iya. Untuk pokoknya setiap kali penyeberangan itu pasti harus pakai surat kesehatan. Makanya kita wanti-wanti tadi
kalau ada penumpang di sini, soalnya ini kan pelabuhan di sini kan pelabuhan rakyat, bukan pelabuhan resmi yang kita pakai. Iya, benar-benar. Iya, lain seperti yang di sana situ pelabuhan resmi, ada dermaganya di sana. Ya memang ada petugas dari instansi seperti air, Iya. iya di sini sah bandarnya, Iya, iya. aparat desa memang memantau kita di sini. Iya, sama sah bandarnya. Kita sebagai pengguna jasa istilahnya. Iya. Iya, bener Pak. Nah, kemudian yang lebih miris selain fasilitas transportasi untuk menempuh pendidikan, kira-kira begitu. Di sini saya sangat miris ketika ada orang yang sakit atau ada yang masyarakat yang sakit di kepulauan karena mengingat fasilitas kesehatan di sana itu sangat minim. Ya, yang paling besar kira-kira hanya ada puskesmas lah di sana, dan puskesmas itu pun sarana dan prasarananya atau peralatan-peralatannya itu sangat terbatas, kira-kira begitu. Sehingga seringkali misalnya ada orang yang butuh dioperasi, ada orang yang butuh penanganan yang cepat, maka itu akan dirujuk ke Bali. Ya, kenapa dirujuk ke Bali? Karena secara letak geografis, ya kami itu lebih dekat ke Bali, kira-kira begitu. Jadi pokoknya puskesmas sana itu bekerja sama dengan rumah sakit yang ada di Bali. Karena ketika mau dibawa ke Surabaya, ya kami butuh berapa? Kira-kira kalau dari pulau saya itu, dari Pulau Sepanjang saya harus nyebrang lagi dulu 2 jam ke Sapeken. Nah, kemudian kalau mau ke Surabaya ini ya alurnya. Kalau dari Sapeken itu ke Kangean, dari Kangean itu ke Sumenep, dari Sumenep baru ke Surabaya. Nah, ini sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Bayangkan ketika misalnya kemarin saya juga sangat menitihkan air mata ketika melihat sebuah ibu yang mengandung yang dirujuk ke Bali karena fasilitas kesehatan yang ada di kepulauan itu sudah tidak memadai, kemudian harus dirujuk ke Buleleng, ke Bali. Nah, mereka harus menempuh perjalanan selama 10 jam dan diombang-ambing di lautan selama 10 jam dengan ganasnya ombak, cuaca, angin, guntur, dan sekali-sekali dengan hujan derasnya seperti itu. Kemudian 10 jam baru sampai ke Bali dengan perut yang mungkin sudah sakit luar biasa begitu ya. Kemudian mengalami pendarahan juga. Kemudian harus 10 jam dulu sampai ke Bali, tepatnya biasanya di Sangsit atau di Kampung Baru seperti itu. Nah, kemudian masih nyampe ke rumah sakit, masih ngurus administrasi dan sebagainya, dan ya sering juga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sebenarnya, seperti ya ibu ini harus meregang nyawa sebelum sampai ke rumah sakit. Ketika ada ombak yang cukup gede dan itu masuk ke perahu, itu sudah pikiran kami sudah, ya Allah, jika ini memang takdir kami, ya kami pasrah. Karena guru kami pernah mengatakan, "Nak, jangan takut, jika sudah takdir kalian untuk meninggal di perahu, meninggal di lautan, insya Allah kalian syahid." Jadi seperti itu suka duka mahasiswi kepulauan, terutama saya yang asli Sapeken, jika harus kembali ke Pulau Bali, khususnya Singaraja untuk menempuh pendidikan. Jadi harapan kami, semogalah aspirasi yang seperti ini kami sebagai bagian dari NKRI, bagian dari Jawa Timur, jadi bagian dari Ibu Pertiwi ini, semoga kami bisa dilihat. Jadi harapan kami itu setidaknya kalaupun itu sebuah fasilitas kesehatan, pendidikan itu tidak bisa dihadirkan di daerah kami, setidaknya transportasi ini mohonlah dimaksimalkan supaya kami bisa menjangkau yang namanya fasilitas kesehatan dan pendidikan itu. Jadinya harapan kami ke depannya minimal adalah kapal
atau fasilitas yang memadai untuk kami gunakan agar kami bisa ya tidak sesulit ini seperti itu menempuh pendidikan ya teman-teman. Adapun untuk kedepannya, khususnya mahasiswa kepulauan, jangan menyerah, jangan putus asa, meskipun perjalanan kita untuk menempuh pendidikan itu seperti ini, sebegini beratnya. Saya teringat apa yang dikatakan Jaswanisme, bahwasanya meski segala sesuatunya nampak pesimis, meski kita merasa gundah dan tak berdaya, kita tidak boleh kehilangan satu hal yang membuat kita tetap hidup, yaitu harapan. Itu yang saya maksud. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah